Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agusman STDGR, calon guru kira angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir. Dan rekan saya, perkenalkan nama saya Sumono, saya rekan Bapak Agusman SPDGR. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pra observasi sebelum melaksanakan praktik coaching. Baik Pak Sumono, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sumono sebelum kita melaksanakan besok praktik coachingnya. Yang pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi di bagian yang mana? Saya tentunya yang sering gagal adalah di fokus saya. Saya akan mengembangkan di fokus saya supaya nanti bisa berkembang dan juga pertanyaan yang cukup. Oke. Selanjutnya, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Tentunya saya ingin diamati pada bagian identifikasi masalah supaya nanti tepat sasaran. Terima kasih Pak. Ini kan direkam nih Pak. Apakah boleh kira-kira saya rekam ini, saya saya upload sebagai dokumentasi saya Pak? Ya tidak masalah selagi itu untuk kepentingan tugas, tidak untuk kepentingan orang lain. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya apa Pak Sono? Kesel Pak. Kesel apa? Bentar Pak. Buat tenang Pak. Aku akan tarik napas dulu Pak. Tarik nafas. Loh kan Pak Sono? Sudah Pak. Ya buat tenang dulu. Sedang emosi saya Pak. Tenang dulu. Cerita lah Pak Sono. Kalau sudah tenang. Sabar. Belum. Saya sabar Pak Sono. Dah. Udah Pak. Cerita lah. Ada masalah apa? Saya kesel Pak, kesel. Saya kesel dengan murid saya Pak. Iya. Iya Pak. Cerita lah dari kelas nih ceritanya. Ya saya dari kelas nih Pak. Saya kesel betul nih Pak. Ya Allah. Cerita lah Pak. Masa Pak dari 36 siswa yang masuk ke kelas saya itu cuma 20 orang Pak. Berarti ada 16 yang di Iya, luar. 16 yang tidak masuk Pak. Kemana tuh yang 16 Pak? Yang 16 itu Pak. Yang 16 itu, aduh Pak, pokoknya tidak masuk kelas saya Pak. Kemana dia tuh Pak? Kata temannya tadi saya tanya, ada yang menengok. Oh temannya, informasi temannya. Iya, ada yang menengok lagi main. Ada yang nengok lagi main-main di kelas lain Pak. Kok malah main ke kelas lain ya? Padahal jam pas Mono itu ya. Itulah Pak yang membuat aku kesal, sakit hati Pak. Tenang dulu Pak. Dan saya juga sudah menanyakan ke teman yang lain. Itu katanya kalau di pelajaran lain beliau ini anak-anak 16 orang biasanya masuk. Oh, jadi pelajaran Pak Sumono ini aja yang dia tak masuk ya? Iya. Sudah berapa lama tuh seperti itu Pak? Atau hari ini aja? Hari ini puncaknya Pak. Oh, ini tapi puncaknya. sebelum itu sudah sekitar 4 minggu. Oh, udah lama ya. Iya. Saya heran juga. Jadi setelah saya dapat cerita dari Pak Sumono nih ya, banyak anak yang tak masuk ke dalam kelas ini. Kira penyebabnya apa tuh Pak ya? Nah ini yang saya akan kaji di sini Pak. Saya bingung Pak. Iya. Karena dulu Pak. Berbagi kita nih Pak Sumono. Iya dulu tuh masuk ya Pak. 4 minggu sebelum ini dia masuk rajin Pak. Iya ya. Rajin. Sebelum 4 minggu ini ya. Palingnya tidak masuk 1 orang karena sakit, 2 orang karena izin, itu hal yang lumrah. Ya, Pak. lumrah itu. 16 Pak. Luar biasa tuh Pak Sumono. Sebelum 16 dia 10. Terus kemudian 8. Oh. 5. Makin meningkat. Besok bisa tak ada siswa Pak yang masuk pelajaran saya ini. Bisa Pak Sumono sama ketua kelas aja. Tapi tadi alhamdulillah ada ya ketua kelas. Ketua kelas ada, sekretaris tak ada. Oh, sekretaris. Nah, ini penting saya Pak. Sekretaris ikut ke kantin.
itu Pak, sekretaris kalau menurut informasi kantin Pak. Iya. Kantin kalau 15 menit itu sesuatu hal yang wajar Pak kalau makan. Kalau sampai 1 jam itu Jam bukan pelajaran makan. ya kan? Oh, Pak Sumono masuk 2 jam pelajaran. Iya, saya 2 jam pelajaran Pak. Jadi 20 orang itu aja yang Pak Sumono ajar tuh. 20 orang. Jadi apa yang menyebabkannya itu Pak? Seperti itu. Apakah mungkin cara mengajar yang mungkin membuat anaknya tidak nyaman? Atau apa kira-kira? Kalau masalah mengajar saya biasa-biasa aja. Saya mengajar saya rajin Pak. Oh iya, saya apa Pak Sumono memang rajin Iya, ya. saya rajin. Cuman itu agak saya ubah sedikit Pak. Oh, metodenya Metodenya saya ubah sedikit. Yang dulu dengan yang sekarang saya beda. beda ya. Beda Pak. Kalau yang sekarang nih. Kalau yang sekarang nih Pak, saya masuk, bab, Ya. langsung kita buka dengan salam, doa, habis itu langsung materi ceramah. Ceramah ya. Setelah itu tanya jawab. Nah, Yang tak jawab, yang tak dapat jawab. yang tak jawab, saya suruh maju ke depan. Iya. Ya, saya maju ke depan, silahkan tegak. Tunggu temannya yang bisa jawab, baru kamu bisa. Oh, itulah metode Bapak aja kan ya. Ceramah, tanya jawab. Ya supaya nanti anak itu mau belajar. Kalau tadi itu kan tak belajar Pak. Tapi setelah ini sudah berapa lama Bapak terapkan metode yang ini? Sebulan ini ya. Iya baru sebulan ini, sekitar 4 Sebulan ini. minggu. Tapi setelah 1 bulan Bapak masih Berubah Pak. Kalau dulu saya nggak ada misalnya soal suruh maju ke depan. Tapi saya heran malah rajin ya Pak. kalau kemarin tuh Pak ya. Kalau dulu Bapak beda metodenya mungkin. Kalau dulu kan Pak masuk, ya, Ya. seperti biasa. Kita sapa anak-anak, selamat pagi anak-anak dan sebagainya. Ya. Kemudian kita doa, terus kemudian kita absen Pak. Kita kasih ice breaking. Oh, ada ice breaking Ada kalau dulu ice Pak ya. breaking. Terus kemudian setelah itu sebelum masuk di awal masuk pelajaran itu kita adakan pemetaan. Pemetaan. Yang kita lakukan berkala Pak. Bulan ini nanti 1 bulan kemudian atau 2 bulan lagi kita dengan anak itu apa tentang ya. anak apa dan sebagainya. Dan Mas, kita kayak belajarnya gaya belajarnya kita sesuaikan dengan itu kemarin. kemarin sebelum 4 minggu ini. Terus selama ini anak yang bolos Pak ya. Maka tidak ada Pak. Tidak ada yang Tidak ada yang Kecuali bolos. kalau izin mungkin wajar. wajar lah, wajar. Itu. Jadi jadi kalau menurut Bapak nih, dengar dari cerita Bapak nih, kalau kemarin kayaknya tidak selama ini yang tidak masuk, yang masuk itu pun hal-hal yang lumrah gitu kan, izin atau memang dia sakit. Kalau yang sekarang sampai 16 ada yang main bola, ada yang ke kantin, ada yang ke kelas lain malahan ketika Bapak masuk. Dikira metode pembelajaran yang Pak Sumono ajarkan ini sudah tepat atau belum ya kira-kira seperti itu. Saya merasa Pak setelah saya bandingkan tadi dengan kita diskusi ini Pak. Iya. Saya merasa bahwa metode Setelah tenang lah Pak ya, setelah tenang, jernih pikiran. setelah bertukar pikiran dengan Iya, Bapak nih, saya rasa metode yang awal dulu lebih menarik Pak. Iya ya. Meskipun kita tidak dengan cara yang keras, dengan cara yang tapi nanti lebih menarik. Artinya dia masuk tuh bukan atas dasar ketakutan, tapi atas dasar kebutuhan. Apalagi- Saya kan seperti itu. Apalagi Pak Sumono kalau yang kemarin ngajarnya ada speakingnya ya. Iya ada speakingnya Pak, ada speaking. Kemudian saya selalu memberikan kesempatan ke peserta didik untuk membuat tugas itu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemarin iya. Itu berdasarkan rubik Pak kemarin. Oh, jadi kira-kira kalau yang untuk sekarang ini kenapa Pak Sumono tak lakukan hal yang seperti yang kemarin itu? Mungkin ada hambatan, kira-kira hambatannya apa? Hambatan saya itu terkadang itu merasa gitu, tapi penyemangat saya itu kurang. Ya. Penyemangat saya kurang. Ya kayak kita ini saling berbagi lah, bagi informasi, bercerita, Iya, itu saya pikiran. kurang, saya lebih tertutup. Terus kemudian setelah itu saya juga merasa bahwa apa yang saya lakukan ini sudah menarik karena selama ini saya beranggapan dengan metode apapun kalau saya mengajar pasti gitu. Nah, itu Pak. Asal anak sudah menurut kita paham, oh ya sudah lah nih. Ini yang paling tepat. Ya begitu Pak ya. Jadi, rencana Pak Sumono ke depannya seperti apa nih Pak? Kalau boleh saya tahu. Rencana saya ke depannya saya ingin mengembalikan seperti dulu aja lah Pak. Iya. Iya, pembelajaran yang berdiferensiasi.
Ada gamenya Pak ya? Ada gamenya. Ini rencananya saya tambah KSE nih Pak. Oke sih. Iya. Jadi Pak Sumono ini sudah paham tentang KSE sebenarnya ya? Sudah Pak, kalau masalah paham sudah. Iya. Cuman itulah Pak, kadang-kadang timbul rasa jenuh Pak. Iya. Jadi saya jenuh Pak Sumono. Biasa lah Pak, karena kita kadang-kadang memang manusiawi lah Pak, namanya kita hidup nih Pak. Ya. Jadi saya sangat mendukung ini rencana Pak Sumono ke depannya dengan tambahkan adanya KSE. Semoga berhasil Pak Sumono ya, mengembalikan lagi proses pembelajaran seperti yang dahulu. Jadi siswa bisa nyaman lagi dengan Pak Sumono, tak banyak lagi yang bolos seperti yang Iya hari Pak, ini. kesel Pak kalau banyak Iya. yang bolos. Iya, jadi kalau boleh saya tahu juga nih Pak Sumono, komitmen Bapak untuk ke depannya ini seperti apa? Saya rencananya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan KSE juga ini secara berkelanjutan Pak, sampai benar-benar menimbulkan efek yang bermanfaat. Ternyata. Terima kasih Pak Sumono ya. Amin. Dari cerita kita hari ini, saling berbagi hari ini, dengan pikiran ke depannya apa yang akan Bapak Saya menginginkan kegiatan ini dapat berkelanjutan. Artinya ketika saya ada masalah, saya bisa bertukar pikiran dengan rekan-rekan gitu Pak. Kadang-kadang memang buntu Pak. Yalah, kita sebagai seorang guru, kita kan sebenarnya punya rekan, bisa untuk saling berbagi gitu Pak. Iya Pak, betul. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, karena saya ini kepalanya pusing nih Pak. Saya mau ke UKS dulu Pak ya. Belum Pak. Yalah, benar Pak ya. Ngomong udah jadi belepotan gini Pak. Yalah Pak Sumono. Mungkin tensi naik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumono, calon guru penggerak angkatan ke-9. Saya di sini selaku observer dan juga perkenalkan rekan saya Agusman SPDGR selaku ya coach. ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan catatan terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agus nih, bagaimana Bapak menilai tentang performa yang terkait dengan kompetensi yang Bapak lakukan tadi? Performa saya menilainya saya sudah cukup baik dalam melakukannya, cuman ada beberapa catatan memang dalam segi komunikasi Pak ya, bahasa saya itu memang perlu ditingkatkan lagi, perlu belajar lagi. Baik, selanjutnya ini saya melihat ada hal juga yang perlu saya tanyakan, yaitu apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena saya merasakan sendiri kekurangan saya ini mungkin dalam menyusun tata bahasa untuk menanyakan ke Pak Sumono mungkin masih kurang. Oh begitu. Nah, bolehkah saya selaku observer memberikan hasil pengamatan saya Pak? Ya Pak, silakan. Baik, begini Pak, terkait dengan apa yang Bapak ungkapkan tadi terkait dengan komunikasi, saya sangat sepakat Pak. Nah, di sini saya ingin menambahkan juga, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu alangkah baiknya lebih berbobot lagi Pak. Nah, namun secara keseluruhan pelaksanaan coaching tadi yang Bapak lakukan itu cukup bagus sekali Pak, sudah memenuhi alur tirta. Hanya beberapa poin saja yang perlu diperbaiki gitu Pak ya, menurut pengamatan saya. Nah, setelah melihat hal tersebut Pak, itu rencana tindak lanjut Bapak untuk selanjutnya itu bagaimana Pak? Ya, rencananya tentunya saya akan memperbaiki lagi tentang kekurangan yang saya sampaikan tadi, tentang komunikasi saya, tentang bahasa saya di dalam melakukan coach. Nah, dengan demikian, apakah Bapak sudah mempunyai bayangan, bahkan sudah terbayang untuk rencana meningkatkan performa Bapak tadi? Ya sudah lah Pak, karena saya harus lebih banyak belajar lagi tentunya biar cara komunikasi saya juga lebih baik lagi. Oh begitu ya Pak. Jadi itu saja Pak yang dapat saya amati pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya menyinggung. Mohon saya izin pamit. Ya, itu tadi penyampaian saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agusman SPDGR, CGP Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir. Di sini saya bertindak sebagai observer dan rekan saya. Saya di sini bernama Sumono SPD. Saya berselaku coach dalam kegiatan ini. Oke, baiklah Pak. Setelah Bapak melakukan coaching terhadap rekan saya, ada beberapa catatan yang perlu saya tanyakan kepada Pak Sumono. Baik Pak. Oke. Yang pertama yang sudah saya catat ini, bagaimana Bapak menilai performa Bapak tentang kompetensi tadi? Saya merasa bahwa ketika saya menilai performa saya itu sudah cukup baik Pak, terkait dengan apa yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur yang sudah diberikan. Kita Pak ya. Berikutnya, apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Karena saya sudah mempelajari teori yang telah disampaikan oleh pemateri, bahwa terkait alur-alur tersebut sudah saya pelajari sehingga saya menghasilkan produk yang sudah sesuai Pak. Bolehkah saya bertanya Pak? Boleh? Iya, saya menyampaikan sedikit pengamatan saya. Secara keseluruhan sudah memenuhi memang alur Tirta. Saya mengamati Bapak kurang fokus saja pada saat melakukan coaching sehingga coaching itu terbawa suasana. Iya. Jadi yang harus diperbaiki mungkin Pak ya adalah konsentrasi Bapak dalam melakukan coaching. Terima kasih Pak atas pengamatannya. Mungkin itu di luar dari saya. Berikutnya, rencana tindakan apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Kalau misalnya berdasarkan pengamatan Bapak tadi, tentu saya harus introspeksi diri dan juga saya harus merefleksi diri saya sendiri. Jadi terkait dari kurangnya konsentrasi tadi, untuk kedepannya saya harus lebih konsentrasi terhadap coaching saya Pak, sehingga nanti menghasilkan produk yang lebih baik. Oke. Apakah sudah terbayang untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Sudah Pak, saya harus menjadi pendengar yang baik agar nantinya bisa menghasilkan coaching ini yang artinya dapat meningkat Pak. Karena apa? Menjadi pendengar yang baik itu memang sesuatu hal yang sulit, dan juga saya harus lebih menghargai coaching saya Pak. Dengan saya menghargai coaching saya, dengan saya fokus terhadap coaching saya, tentu akan meningkat. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya rasa cukup sekian catatan yang dapat saya berikan kepada Pak Sumono. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Iya.